Khusus pengguna Excel pemula, kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi min, max, average, count, dan if ya. Min itu untuk terendah, max itu untuk nilai tertinggi, average untuk rata-rata suatu nilai data, count untuk menghitung, dan if untuk logika tertentu yang akan kita gunakan ya. Kali ini kita punya contoh tabel data nilai siswa ya. Di sini ada nama ya, ada 5 orang ya. Kemudian ada nilai tugasnya ya, nilai UTS, nilai UAS. Kita buat rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga kita kasih keterangan lulus atau tidak lulus ya. Kemudian terakhir kita akan buat di sini statistik ya. Rata-rata kelas itu berapa ya, gitu ya. Kemudian nilai tertinggi kelasnya, nilai terendah kelasnya. Oke, kita langsung aja ke tabel yang pertama. Kita hitung rata-rata ya. Di sini Andi punya nilai tugas 80, UTS 70, dan UAS 75. Kita ingin merata-ratakan berapa nilai rata-rata dari Andi ya. Kita ketikkan sama dengan untuk setiap formula ya atau fungsi, kita ketikkan average. Itu rata-rata ya. Kemudian kita blok ya range dari nilai Andi saja ya untuk hal ini ya. Setelah itu kita kurung tutup ya. Ini kalau misalkan tidak terlihat bisa dilihat di sini ya di formula bar ya. Kita enter setelah itu maka rata-rata nilai Andi, tugas, UTS dan UAS adalah 75 ya. Setelah itu kita akan tarik ke bawah atau kita copy ya. Kita copy ke bawah. Pakai handler ini yang kecil ini, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya kita dapat mengcopy formulanya yang tadi ini, formula ini, di-copy ke bawah ya, untuk Budi, Citra, Dewa, dan Evi ya. 85, 65 gitu ya. Ini seperti ini ya. Ini yang Dewa, Dewa itu D10 sampai F10 ya. Ini D10, E10, dan F10 ya, untuk nilai tugas, UTS dan UAS ya. Sekarang kita cari nilai tertinggi. Apa fungsinya? Yaitu fungsi max ya. Sama dengan ya untuk setiap formula ketikkan max ya. Langsung tab aja ya. Setelah kita muncul ada kata max ya. Sekarang kita blok dari nilai tugas, UTS dan UAS. Setelah itu kita kurung tutup dan kita enter ya. Maka nilai tertingginya adalah 80 yaitu yang di tugas. Nah, sekarang kita copy lagi ke bawah pakai handler ini ya. Ditarik aja, ditekan, diklik, kemudian tarik atau geser ke bawah. Maka akan tercopy ya. Seperti ini, FV nilainya 80 ya, ada di UAS nilai tertingginya. Sekarang nilai terendah, caranya juga sama, ketikkan dulu sama dengan untuk setiap formula. Min ya, kurung buka, kemudian kita blok lagi di sini. Dari 3 nilai ini, tugas, UTS, dan UAS. Setelah itu kita kurung tutup. Ya, kita kurung tutup seperti ini. D7 sampai dengan F7, kita enter. Nah, yang terendah adalah 70 nilai UTS ya, kalau untuk Andi. Nah, kita geser lagi, tarik lagi, copy lagi ke bawah. Nah, yang seperti ini Citra nih, nilai terendahnya adalah 60 ada di UTS ya. Sama seperti Andi ya. Nah, sekarang kita akan beri status manakah yang lulus atau tidak lulus ya. Kita akan tentukan nilai minimal adalah 75 untuk skor lulusnya ya. Maka kita ketikkan di sini if ya, kurung buka. Setelah itu kita klik di yang rata-rata ya, nilai rata-ratanya. Diklik G7 ya. Kemudian kita lebih besar sama dengan ya, karena kita mau ambil yang 75 juga. Jadi kalau minimal 75 ke atas itu akan lulus. Lebih besar sama dengan 75. Kita ketik seperti ini. Titik koma atau koma ya, tergantung dari Excel-nya. Kemudian kita ketikkan nilai true-nya, nilai betulnya. Kalau dia minimal 75 ke atas, maka dia akan lulus gitu ya. Pakai tanda kutip ya, petik 2 ya, di antara petik 2 kita ketikkan lulus. Jika salah atau selain dari minimal 75 ke atas, maka atau yang nilainya 0 sampai dengan 74, maka
dia akan kita kasih keterangan dengan tanda petik ya, tidak lulus. Ketik lagi, kemudian kurung tutup. Ya, setelah itu kita enter. Nah, karena dia 75, maka pas ya nilai minimalnya, maka dia lulus. Setelah itu kita copy ke bawah formulanya. Nah, ada yang tidak lulus ya, ini 65. Yang lain 85, 75, 85 ini semuanya lulus ya. Oke, kita sekarang ke bawah ya, menghitung statistik kelas. Nah, ini rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas kita ambil dari nilai rata-rata ya, keseluruhan ya. Kita coba ya. Ketikkan sama dengan average ya, average. Ya, average. Setelah itu kita blok kolom rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya di sini. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Maka rata-rata nilainya adalah 77 dalam satu kelas tersebut ya, dari 5 orang ini. Sekarang nilai tertinggi sama, kita ketikkan max ya. Kita ambil nilai yang rata-ratanya saja ya. Jadi kita nilai tertingginya ambil dari nilai rata-rata. Kita blok seperti ini. Kita ingin tahu berapa sih nilai yang paling tertingginya di kelas itu dari nilai rata-rata ya, dari kolom yang G ini ya. Kita enter, dapatlah 85 ya. Yaitu siapa 85? Yaitu ada Budi dan ada Dewa ya. Ada 2 orang ya nilai tertingginya. Sekarang yang terendah kita ketikkan min, kurung buka, kemudian kita blok lagi nilai rata-ratanya. Siapa sih yang terendah? Ternyata adalah Citra ya, yang terendah ya. Jumlah siswanya berapa? Sama dengan count ya, kontak boleh gini ya, kontak kurung buka, kemudian boleh kita hitung atau kita blok nama siswanya seperti ini. Kurung tutup dan enter. Oh, ada 5 orang siswanya ya. Ada 5 orang. Sekarang jumlah siswa lulusnya. Nah, jumlah siswa lulus berarti kita ketik sama dengan count if ya, ada if-nya ya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Sekarang kita blok di sini di keterangan ya. Setelah itu kita titik koma ya. Apa yang kita cari dari data kumpulan data ini yaitu nilai yang lulus ya, sesuai pertanyaannya, jumlah siswa lulus ya. Jumlah siswa lulus, maka kita ketikkan di sini ini boleh kecil, boleh besar ya. Lulus ya, tanda petik, kemudian kita enter. Nah, ada 4 yang lulus, 1, 2, 3, 4. Yang tidak lulus 1. Jadi kalau misalkan kita ganti ya, di sini yang Dewa ini misalkan angkanya 60 ya, rata-rata. Oh maaf, ini kalau misalkan kita ganti di sini ada siapa nih ya? Kita ganti yang Evi ya, misalkan ya. Evi ini ada nilainya 65 ya. Kemudian di sini Evi nilainya 70 ya. Ini yang tidak lulusnya menjadi 2 ya, karena nilai Evi turun ya, kita turunkan ya. Rata-ratanya juga ada komanya nih ya. Ini komanya bisa kita atur ya. Nah, ini rata-rata kelasnya 75 ya. Semuanya berubah ya. Coba kita balikan lagi ke awal seperti ini ya. Oke, itu saja khusus untuk pemula pengguna Excel, tentunya insya Allah bermanfaat ya. Silakan di-save, di-share, like, dan kalau misalkan ada komentar, silakan komentar. Kalau misalkan ingin follow kita, silakan follow kita untuk tutorial berikutnya. Terima kasih dan salam sukses buat semuanya.